Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. La hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du, yang saya hormati dan saya taati para kiai, para alim, para asatidz, wabil khusus Al-Karim Ibnu Karim Kiai Haji Romli Fakhri selaku Ketua Rais Syuriah MBCNU Kecamatan Kokoh, yang saya muliakan Khatib Syuriah dan juga Sohibul Bait Kiai Haji Rofi'i Romli yang masih muda dan luar biasa, guru saya, kiai saya Kiai Haji Ahmad Rifai selaku pembina Pansel, kalau di daerah Pasuruan Raya dia disebut Panglima Pansel. Sahabat Fadli dan yang hadir pada malam hari ini, bil ittifaq wal ikhtisar, kami merasakan semangat yang luar biasa meskipun di keheningan malam, ketika semua orang pada tidur, semua orang pada bermimpi tentang hari esok, tapi panjenengan bermimpi untuk surga Allah, untuk perjuangan, untuk pengabdian, dan ini adalah hal yang luar biasa. Malam hari ini kalau kita berpikir, ini bukan kebetulan hadirnya Banser, hadirnya orang-orang yang ikhlas berjuang di agamanya Allah, menjaga kiai dan ulamanya adalah orang-orang yang terpilih. Panjenengan al-asabiqun al-awwalun, orang-orang yang mengawali suatu tekad, suatu ikhtiar, suatu keinginan untuk berjuang dan mengabdi. Itu adalah suatu prestasi tersendiri dan tidak banyak orang yang berani seperti para ajudan semua yang masih muda-muda ini. Semoga niat ini dicatat oleh Allah. Semoga tekad ini selalu akan diberikan balasan oleh Allah berupa husnul khotimah, berupa penghargaan, diakui sebagai santri Syekhona Khalil Tangkal, diakui sebagai santri Khadratus Syekh Asy'ari, para sahabat-sahabat Banser dan para kiai yang saya hormati. Malam hari ini adalah malam ijazahan. Bagaimana kita kemudian mengawali sebuah episode kehidupan. Kita hari ini ditakdirkan oleh Allah dengan tujuan untuk lebih yakin, untuk lebih berani, untuk lebih tegar dalam menghadapi tantangan di kedepan hari. Saya tanya panjenengan, apakah panjenengan siap menjadi Banser Nahdlatul Ulama? Siap. Apakah panjenengan semua ajudan semua siap menjaga para ulama, para habaib, para kiai? Siap. Apakah panjenengan siap menjaga NKRI? Siap. Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa jami'il mu'assis jami'atul ulama Syekhona Khalil Tangkal Hadratus Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Tahawul Fatihah. Terima kasih. Kehadiran kami dari Pasuruan, dari Bangil, dari Sidoarjo menyambung sangat kembali perjuangan kita, bahwa kalau idza sakata alul haq, kalau yang benar diam saja, kalau yang diam tidak berani menampakkan ke permukaan, dhanna ahlal batil bi annahu alal haq, maka orang yang batil, maka orang yang jahat, maka orang yang sesat merasa bahwa mereka adalah ahli hak. Maka setelah panjenengan jadi Banser,
Kemudian apa yang harus dilakukan? Yang dilakukan adalah tunjukkan bi'annana ahlul haq, bahwa kita adalah ahli kebenaran di dalam konteks agama dan konteks kebangsaan. Maka menjadi Banser itu adalah pilihan yang dipilihkan Allah kepada kita, dan tidak ada kata kebetulan. Saya ulang lagi, jadi ini penting. Menjadi Banser itu adalah pilihan yang dipilihkan oleh Allah. Di lambang ajudan itu, di bed dengan itu ada tulisan Nahnu Ansarullah, bahwa pandangan inilah dari sekian ratus ribu orang yang ada di Kokob dan sekitarnya yang berani muncul ke pembukaan dan mengatakan Nahnu Ansarullah. Ketika itu panjenengan yakini bahwa panjenengan ini adalah pembela ajaran Allah, lillahi kalimatillah ala tariqati ahli sunnah wal jamaah, maka tidak ada kata kecuali maju dan terus maju. Singkirkanlah mereka yang kemudian berani melawan ulama-ulama dan kiai-kiai kita. Tapi dengan cara yang ma'ruf, dengan cara akhlakul karim. Hari ini kiai dengan pengasuh pondok pesantren di sini, Rois Suriyah MBCN Kecamatan Kokob, terkenal dengan orang yang tegar dan berani. Di markas saya akan berani, tidak tedeng alih-alih. Saya pernah menyaksikan beberapa kali. Kalau kemudian ada orang yang kemudian mengaku santrinya, mengaku sebagai muridnya, kemudian tidak berani seperti beliau, alangkah sangat tidak bisa diterima. Maka nanti setelah ijazahan, yakinkanlah dirinya, kuatkanlah imannya, bahwa membela ulama dan membela para kiai, membela ajaran Islam ala sunnah wal jamaah, itu adalah kebanggaan, dan itulah adalah kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata salah satu murid Syekhona Khalil Bangkalan, namanya Kiai Hasan Kenggong atau disebut dengan Kiai Hasan Sepuh. Dia mengatakan man a'ana nahdatul ulama faqad sa'ida fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang membantu ajaran Islam ala sunnah wal jamaah, itulah orang yang bahagia di dunia dan akhirat. Sampai ada orang kiai muridnya Syekhona Khalil Bangkalan, pondoknya hari ini hampir 14.000 santri, mengatakan dan tertulis besar di pondoknya. Salah satu ujung pondoknya ditulis, barang siapa yang hidupnya hanya memikirkan dirinya, keluarganya, hartanya, dan tidak memikirkan tentang umat, tentang bangsa, tentang ajaran Islam ala sunnah wal jamaah, tentang orang-orang muslim, maka dia saya anggap berkhianat kepada saya, dan saya anggap bermaksiat kepada Allah. Kenapa sampai begitu? Kenapa kemudian beliau ini mengatakan sampai bermaksiat? Karena ini selaras dengan hadis Nabi, laisa minna man lam yahtam bi umuril muslimin. Saya tidak anggap sebagai umatku, kata Nabi. Kata Nabi, saya tidak akan anggap sebagai umatku kalau orang itu tidak memikirkan urusan kaum muslimin. Kaum muslimin di Indonesia ala sunnah jamaah hari ini diterpa badai, bagaimana mereka yang ngaku NU dibully, yang ngaku Banser dicerca, yang ngaku Ahlussunnah Jamaah dipinggirkan. Maka kita sebagai anak-anak muda, sebagai Banser NU, tidak ada kata takut untuk membela ajaran Rasulullah. Yang kita bela adalah ajaran Kanjeng Nabi. Yang kita bela adalah ajaran para wali-wali Allah, para sahabat Banser yang saya banggakan. Maka nanti ketika panjenengan ikhlas dan sudah siap mengabdi berjuang di ajaran Islam ala sunnah jamaah, maka di pundak kanan panjenengan semua, ajudan semua adalah benteng para ulama, dan pundak kiri adalah benteng NKRI. Di pundak kanan ada amanah yang disematkan Hadratus Syekh Asy'ari Syekhona Khalil Bangkalan. Amanah dunia, tolong jaga ajaran Islam Thariqat Ahlussunnah wal Jamaah itu, dan juga jaga negara yang kemudian telah direbut oleh para syuhada kita dengan tetesan darah dan air mata. Maka hari ini kita patut bersyukur. Jadi Banser itu adalah karunia. Jadi Banser itu adalah pilihan yang diberikan oleh Allah. Maka
Setiap tetes air mata dan keringat kita yang nanti turun ke muka bumi, yang menetes membasahi perjuangan kita, itu akan menjadi saksi di hadapan Allah bahwa kita pernah hidup membela ajarannya dan tidak tinggal diam di tengah umat Islam, di tengah orang-orang Muslim Ahlussunnah Jamaah yang sekarang di daerah kita banyak yang dicibir dan dibully. Saya tanya sebelum ijazahan dilaksanakan, apakah panjenengan siap semua? Sudah siap semua untuk menjadi Pansel Nahdlatul Ulama? Siap. Alhamdulillah, ya sudah siap. Saya rasa itu saja yang mungkin saya bisa sampaikan karena sudah malam. Ini ada Kiai Pak guru saya nanti yang memberikan ijazah. Tapi tolong ketika nanti panjenengan dapatkan ijazah itu, jangan jadikan ijazah ini sebagai sebab panjenengan takabur. Jangan jadikan ijazah ini sebagai angkara murka dan kesombongan dan mungkin pamer kekuatan. Tidak. Banser NU akhlaknya harus dikedepankan, bukan kesombongan. Ingat, kesombongan ini akan memusnahkan kita dan menghancurkan kita. Ijazah ini adalah sebagai bekal untuk perjuangan, bukan untuk gagah-gagah. Dan saya hanya harapkan bahwa ini adalah pintu awal dari pengabdian kita kepada ulama kita. Kalau kita menjaga ulama kita, maka kita sama saja dengan menjaga ajaran Kanjeng Nabi dan menjadi tentara Rasulullah itu sendiri. Jadi ini penting kami sampaikan supaya tidak ada kesalahan, tidak ada niat yang salah dan kotor di dalam mengabdi, di dalam berkhidmat di Jamiah Nahdlatul Ulama. Dan yakinkanlah hari ini dan seterusnya, ketika panjenengan sabar dan istiqomah jadi Pansel, ternyata Allah yang mengangkat kita, mendudukkan kita, mendapatkan makom yang tinggi. Makom apa namanya? Makom khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi meskipun panjenengan nanti bertugas mengawal, menata, mengamankan acara, bahkan mungkin menata parkiran, bahkan menata sandalingan, bisa jadi itu adalah jalan kita menuju surganya Allah. Karena ada kaidah dari wasail fi hukmil maqasid. Orang yang terlibat dalam sebuah tujuan itu dihukumi sama dengan tujuan para ulama dan wali Allah itu sendiri. Bahkan seorang habib, pemimpin alim alama, pemimpin dunia tasawuf, dunia tarekat dunia, namanya Habib Lutfi bin Yahya, pernah mengatakan dalam sebuah acara di Kadus Sholat, seandainya ya Allah, seandainya Engkau karuniakan kepada aku, seandainya Engkau berikan kesempatan padaku untuk masuk surgamu, tempat itu atau surgamu tidak akan aku masuki dulu sebelum teman-teman bangsa ini semua masuk surganya Allah. Apa artinya? Itu bentuk penghargaan bagi kita. Ternyata menjadi Pansel NU itu adalah posisi yang terhormat. Menjadi Pansel NU itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu yang menjadi bekal kita. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf atas segala kesalahan. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.